Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam, Romo. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya selaku moderator untuk menyapa saudara-saudari sekalian. Saya juga menyampaikan hormat kepada para imam, biarawan, biarawati, saudara-saudari yang menjadi pelayan gereja yang turut mendampingi kita dalam kegiatan hari ini. Hari ini kita bersama-sama merenungkan tema "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Tema ini mengajak kita untuk selalu hidup dalam kesiapsiagaan iman, membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan, dan menata hidup kita agar senantiasa siap menyambut kedatangannya, baik dalam setiap peristiwa harian maupun dalam penggenapan janji keselamatan. Marilah sebelumnya kita sama-sama menyiapkan bacaan dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Marilah kita memulai Lexio Divina kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk rahmat perlindungan-Mu kepada kami semua sebagai saudara. Kami semua hadir bersama untuk merenungkan sabda-Mu dalam Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Kami mohon semoga dengan perutusan Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami masing-masing, kami dapat merenungkan sabda-Mu dan dapat mempraktekkan dalam hidup kami, sehingga buah-buah rahmat-Mu dapat menghidupi kami dan sesama kami untuk lebih dekat kepadamu. Namamu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk pengumuman, jika nanti ada yang mau bertanya ketika pada saat pemaparan dari Romo, mohon nanti di chat ke Frater Albert atau Frater Vico. Bisa juga menggunakan raise hand. Selanjutnya, kesempatan berikutnya saya serahkan kepada Romo untuk memimpin kita dalam tahap Lexio. Kepada Romo kami persilahkan. Baik, selamat malam para saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Mari kita mulai Lexio Divina kita pada malam hari ini. Seperti biasa, kita akan lebih dahulu membaca teks dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Romo. Bisa, Romo. Oke. Seperti biasa, saya minta kesediaan dari para partisipan untuk membacakan perikop ini secara bergantian ayat demi ayat. Bagian pengantar akan saya bacakan, lalu mulai dari ayat 37 secara bergantian satu per satu. Tolong minta kesediaannya untuk membacakan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Bahkan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Baik para saudara-saudari, kita hening sejenak. Kita membiarkan sebagian dari sabda Tuhan tadi mengendap tinggal di dalam hati kita, dan nanti kita akan kembali mendengarkan perikop ini, membatinkan perikop ini di dalam hati dan budi kita. Baik, para saudara-saudari, kita akan mendengarkan kembali perikop ini. Saya akan membacakan secara keseluruhan ayat demi ayat. Silakan memerhatikan teks yang saya gunakan adalah teks liturgis. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau dua orang ada di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bersama teks ini. Saya akan mencoba untuk menjelaskan perikop ini untuk membantu kita menemukan teks dan pesan dari teks ini. Mohon maaf kalau ada gangguan di layar, saya tidak tahu harus menghilangkan teks ini. Perikop Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44 dapat dibagi dalam dua bagian. Ayat 37 sampai dengan 41 bagian pertama yang akan berbicara tentang kedatangan Anak Manusia.
Sedangkan bagian kedua ayat 42 sampai dengan 44 berbicara tentang sikap dasar manusia, yakni berjaga-jaga. Mohon maaf sebentar, ini ada gangguan tayangan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya. Kita akan lihat bagian yang pertama, ayat 37 sampai dengan 41. Di ayat 37 disebutkan di sana bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Jadi ada suatu perbandingan bahwa apa yang akan terjadi kelak kemudian hari pada kedatangan Putra Manusia itu digambarkan pada era atau zaman Nabi Nuh. Bahwa kedatangan Yesus Sang Putra Manusia atau Anak Manusia pada akhir zaman disebut juga kedatangan Yesus yang kedua kalinya, digambarkan akan terjadi seperti zaman Nuh. Saya akan mengajak saudara-saudari untuk melihat sejenak apa yang digambarkan pada zaman itu, pada zaman Nuh, sebagaimana dapat kita baca dalam kitab Kejadian bab 6 ayat 9 sampai dengan 22. Di sana dibandingkan atau dijelaskan antara sikap dasar Nuh sebagai seorang nabi dan juga sikap dasar orang kebanyakan pada zaman itu. Digambarkan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela serta hidup bergaul dengan Allah. Orang yang seperti ini dipilih oleh Allah untuk ambil bagian dalam rencana Allah menyelamatkan manusia. Sosok seorang yang punya relasi yang intim, komunikasi yang hidup, yang digambarkan atau dikatakan sebagai seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Seorang nabi sejati. Dalam bimbingan Allah, Nuh diminta untuk membuat bahtera dari kayu gofir. Sedangkan orang kebanyakan pada zaman itu, pada zaman Nuh, mereka hidup penuh dengan kekerasan. Disebutkan di ayat 11 dan ayat 13. Bahwa orang-orang zaman itu hidup penuh dengan kekerasan. Semua orang menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi mereka hidup dalam kekerasan, cara hidup mereka juga cenderung merusak, baik bumi maupun juga kekerasan lain yang dilakukan pada zaman itu. Juga digambarkan di situ bahwa Nuh adalah seorang yang taat. Dia melakukan semua yang diperintahkan atau yang diinstruksikan oleh Allah kepadanya. Bisa dilihat ayat demi ayat mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 26. Akibatnya apa? Bahwa orang seperti Nuh, perilakunya, sikap hidupnya, membuat dia dan keluarganya serta hewan-hewan yang dimasukkan ke dalam perahu itu selamat. Sedangkan orang-orang kebanyakan pada zaman itu, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka cenderung bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli dengan hidup mereka yang akan datang. Akibatnya apa? Mereka akan dimusnahkan.
mereka dan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit akan musnah. Gambaran seperti itulah yang kurang lebihnya akan terjadi pada zaman kedatangan Anak Manusia. Salah satu gambar ilustrasi bagaimana perahu atau bahtera yang dibuat oleh Nuh itu akan diisi oleh keluarga Nuh dan juga semua hewan yang diciptakan oleh Allah masing-masing sepasang. Para saudara-saudari, lewat perikop Injil ini, Yesus memberikan kiasan bahwa kedatangan Putra Manusia pada akhir zaman akan serupa dengan air bah baru. Air bah lama adalah air bah pada zaman Nabi Nuh. Air bah baru adalah yang akan terjadi pada kedatangan Anak Manusia atau Putra Manusia. Ditandai dengan suatu malapetaka tiba-tiba dan manusia sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Contoh kecil ya, seperti banjir bandang yang terjadi di Sibolga, Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir, ya, yang hujan selama sepekan ya, sampai kemarin yang kemudian mendatangkan tanah longsor dan banjir bandang terjadi secara tiba-tiba dan banyak yang hilang dan sebagian meninggal. Kerusakan tentu juga banyak. Ini salah satu contoh kecil ya, peristiwa itu, malapetaka itu, musibah itu bisa terjadi secara tiba-tiba dan manusia tidak berdaya menghadapinya. Manusia berlaku seperti sebelum air bah datang. Dikatakan di ayat 38 bahwa mereka tetap menjalankan kehidupannya seperti biasa, melakukan hal-hal yang rutin setiap hari, makan, minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang bakal terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Mereka tidak bertanya kepada Nuh, mengapa membuat bahtera sedemikian besar? Mengapa hewan-hewan sepasang dimasukkan ke dalamnya? Akan ada apa? Dan lain sebagainya. Mereka tidak mau peduli. Mereka lebih fokus pada urusan mereka sendiri. Itu yang akan terjadi pada kedatangan Putra Manusia. Orang tidak peduli akan keselamatan di kemudian hari. Oleh karena itu, lewat perikop ini, Yesus mau mengingatkan baik orang-orang pada zaman Yesus maupun juga orang-orang pada zaman sesudahnya sampai dengan zaman kita sekarang ini, agar jangan sampai terjadi seperti zaman Nuh, di mana orang tidak mau berjaga-jaga. Sebuah peringatan. Nah, dalam peringatan itu Yesus memberikan contoh bahwa begitulah yang akan terjadi. Ada dua contoh diberikan oleh Yesus. Di ayat 40, contoh itu seperti kalau ada dua orang di ladang, ya bekerja di ladang, mengolah ladang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kita bisa bertanya, seorang akan dibawa, siapa yang membawa? Dibawa kemana? Dan sebagainya. Lalu contoh yang kedua disebutkan di ayat 41. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kita juga bisa bertanya, akan dibawa kemana? Siapa yang membawa? Dan mengapa yang lain ditinggalkan?
Nah, para saudara-saudari, 2 orang di ladang dan 2 orang wanita yang sedang menggiling gandum adalah gambaran tentang 2 tipe manusia yang sama-sama bekerja, yang sama-sama melaksanakan tugas atau pekerjaan sehari-hari. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Keduanya sedang bekerja di ladang, keduanya sedang menggiling gandum di rumah. Namun, ternyata di antara mereka terdapat perbedaan yang mengejutkan. Yang satu dibawa kepada Tuhan atau dibawa oleh Tuhan. Yang satu ini diselamatkan, sedangkan yang satunya ditinggalkan untuk mengalami malapetaka. Mereka bisa melakukan pekerjaan yang sama di ladang, di rumah menggiling gandum. Mereka bekerja di tempat yang sama, pada waktu yang sama, pada jam yang sama. Tetapi nasib bisa berbeda. Yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Itu nasibnya. Mereka bisa lahir pada tahun yang sama. Bahkan orang bisa lahir pada saat yang sama, hanya berbeda menit. Bisa disebut anak kembar atau anak dampit. Tetapi yang satu bisa diambil lebih dahulu dari yang lain. Pertanyaan mendasar, mengapa demikian? Kok bisa terjadi demikian? Menurut saya ini satu pertanyaan penting. Dan salah satu jawaban adalah ini. Karena pengadilan pada akhir zaman ada di tangan Tuhan. Dan waktunya tidak terduga. Tak seorang pun bisa menduganya. Oleh karena itu, orang yang siap sedia, orang yang berjaga-jaga akan berada bersama Tuhan. Itulah yang tadi digambarkan dengan kata yang satu akan diambil untuk bersama Tuhan. Berada bersama Tuhan. Kita akan lihat bagian yang kedua, yakni ayat 43 sampai dengan 44. 2 ayat yang terakhir merupakan sebuah wejangan Yesus tentang berjaga-jaga. Menyadari akhir yang mendadak, yang terjadi secara tiba-tiba, serupa dengan air bah yang datang dengan tiba-tiba, atau tanah longsor dan banjir bandang yang sering terjadi di zaman kita. Orang beriman harus berjaga-jaga. Dan inilah menurut saya pesan penting dari perikop Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44 yang akan diperdengarkan pada hari Minggu Advent pertama. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga bisa berarti hidup dengan hati yang sepenuhnya terarah kepada Tuhan. Fokus. Tuhan menjadi fokus, pusat perhatian. Bisa dibandingkan dari perikop bab selanjutnya dari perikop Injil Matius, yakni bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Ini sikap berjaga-jaga. Hidup dengan hati yang sepenuhnya terarah kepada Tuhan. Dan dalam kesadaran bahwa waktu akhir berada di tangan Tuhan.
kita bisa lihat sekadar untuk perbandingan perikop selanjutnya setelah perikop Matius 24 ayat 37 sampai dengan 44. Perikop berikutnya berbicara tentang kesadaran manusia yang mesti dibangun sebab waktu akhir hidup manusia ada di tangan Tuhan. Tuhan akan datang pada waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat adalah waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Karena Tuhan yang menentukan, bukan manusia. Dia datang pada akhir zaman untuk mengadili dengan keadilan. Tetapi Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Dan ini penting untuk kita sadari, ya, Ia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati dengan adil, tetapi juga dengan hati penuh belas kasihan. Nah, sikap berjaga-jaga seperti ini mesti dilakukan oleh manusia sepanjang zaman, juga pada zaman kita ini. Karena kedatangan Tuhan itu laksana seorang pencuri. Ya, digambarkan di ayat 43. Tuhan datang laksana seorang pencuri. Ya, inilah cara Tuhan untuk membangun kesadaran manusia. Dia tidak segan-segan membandingkan dirinya itu seperti pencuri. Cara dia kerja itu, dia tidak segan-segan membandingkannya dengan cara kerja pencuri. Pencuri selalu datang pada saat orang sedang lengah, sehingga bisa mengambil barang-barang yang diincar untuk dicuri. Begitulah Tuhan akan datang, ya, dalam gambaran ini seperti pencuri yang datang pada saat yang tidak kita duga. Jadi sikap selalu siap sedia adalah sebuah pesan yang selalu relevan sepanjang zaman. Tuhan datang untuk mengambil kita dan membawa kita kembali ke rumah Bapa. Ini salah satu refleksi lain berkaitan dengan gambaran tadi, ya, tentang dua orang yang bekerja di ladang dan dua orang wanita yang menggiling gandum di rumah. Yang satu akan diambil. Siapa yang mengambil? Tuhan yang datang. Diambil lalu dibawa kemana? Dibawa ke rumah Bapa. Ya, dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 2 dan 3 itu sangat jelas apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, sana dikatakan, aku telah menyediakan tempat bagimu, dan kalau sudah siap, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu dan membawa kamu ke tempatku di mana aku berada. Jadi para saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita renungkan adalah kenyataan bahwa Putra Manusia datang pada saat yang tidak dapat kita duga. Sehingga kita mesti mengambil sikap berjaga-jaga. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara berjaga-jaga yang paling baik? Saya akan tunjukkan satu atau dua cara. Yang pertama, dengan melihat dan menjumpai Tuhan dalam diri orang-orang yang menderita. Pada saat itu kita sudah atau sedang berjaga-jaga. Seperti dalam Injil Matius bab berikutnya, bab 25
ayat 31 sampai dengan 46. Di sana digambarkan bagaimana Yesus itu mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang ada dalam penjara, yang sedang sakit. Dalam diri orang-orang itu, Yesus hadir. Maka ketika orang itu menjumpai Yesus dalam diri orang-orang ini, sejatinya mereka sedang mengambil sikap berjaga-jaga. Ada atau sedang atau selalu ada bersama Tuhan dalam diri orang-orang ini. Yang kedua, dengan berdoa. Orang yang menjalankan hidup doa, sejatinya dia dalam posisi selalu berjaga dan berada dalam Tuhan. Mata hatinya tertuju kepadanya. Oleh karena itu, dalam Injil Lukas bab 21 ayat 36, Yesus memberikan wejangan begini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga-jaga sambil berdoa. Dua hal yang berbeda tetapi dilakukan bersama-sama. Dan alasannya dapat kita temukan dalam ayat terakhir perikop Injil Matius bab 24 ayat 44. Karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sehingga cara berjaga-jaga ialah dengan atau sambil berdoa. Inilah cara menantikan kedatangan Tuhan, cara berjaga-jaga dalam sikap proaktif, dalam kesadaran penuh. Sekadar untuk membantu permenungan kita, saya akan kutip kata-kata dari Santo Efrem. Dia adalah seorang diakon, seorang penyair, seorang pujangga gereja yang hidup pada tahun 306 sampai dengan 373. Dia merenungkan Injil dengan sangat baik, sehingga ia kemudian menuliskan permenungan itu antara lain demikian. Apabila Tuhan menyatakan kapan ia akan datang kembali, kedatangannya tidak berarti lagi. Jadi kata-kata itu tidak memiliki pesan. Dan tidak lagi diharapkan oleh bangsa dan zaman. Kapan itu bakal terjadi? Ia berkata bahwa ia akan datang kembali, tetapi tidak menyatakan kapan waktunya. Dan demikian, semua angkatan dan zaman akan rindu mendambakannya. Inilah jeniusnya Tuhan. Dia tidak akan bilang ke siapapun. Supaya orang selalu merindukan, supaya orang selalu mendambakan, supaya orang selalu menantikan, supaya orang selalu berjaga-jaga. Karena ia akan datang pada saat yang tidak diduga oleh siapapun. Maka dalam satu kalimat, Santo Efrem berkata, hendaklah kalian berjaga-jaga. Semoga kalimat ini, pesan ini juga akan membantu kita dalam memasuki
masa Advent. Demikian para saudara-saudari yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perikop Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Silakan jika ada yang akan memberikan respon, tanggapan, komentar, atau bahkan sharing pengalaman tentang apa yang terjadi lewat hal-hal tertentu jika sesuatu itu terjadi secara tiba-tiba tanpa persiapan apapun. Baik Romo, selamat malam. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Frater Vico. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, baik, terima kasih kepada Frater Albert selaku moderator. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam para Romo. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan bacaan serta pemaparan materi yang disampaikan oleh Romo. Begitu berkesan sehingga saya tadi ingin bertanya tapi pertanyaannya mungkin sudah dijawab dalam pemaparan materi tadi. Romo, ini ada satu pertanyaan. Begini pertanyaannya Romo. Bagaimana masa Advent ini dapat membantu kita untuk berjaga-jaga di tengah kesibukan kita, Romo? Ini ada satu pertanyaan, Romo. Apakah Romo bisa langsung menjawabnya juga? Kami Ya, persilakan. terima kasih untuk pertanyaannya. Justru inilah tantangan kita, bagaimana kita mesti mengambil sikap berjaga-jaga sementara kita sedang sibuk. Sibuk dengan banyak pekerjaan, sibuk dengan banyak agenda, sibuk dengan banyak pelayanan bahkan mungkin. Dan itu juga yang terjadi seperti digambarkan dalam Injil tadi, yang terjadi pada zaman Nuh. Nuh itu bekerja membuat kapal untuk masa depan, supaya keluarganya selamat, supaya hewan, setiap jenis hewan, sepasang, semua itu selamat, karena yang lain akan binasa. Yang lain tidak peduli dengan hidup dan masa depan mereka. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Nah, tantangan kita justru bagaimana dalam kesibukan itu kita selalu memiliki ingatan akan Tuhan. Itulah sebenarnya bagian dari semangat berjaga-jaga, bahwa kita sedang bekerja, kita punya urusan sehari-hari, kita punya kesibukan, tetapi kita selalu memiliki ingatan akan Tuhan. Nah, ingatan akan Tuhan itu bisa diungkapkan lewat doa atau dalam bentuk lain. Dalam bentuk doa itu ya artinya kalau kita bisa menggunakan waktu yang ada, ya doa itu bukan hanya kalau saya sempat, tapi saya menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan kita. Kan ini kelemahan kita pada umumnya. Ya. Kita berdoa itu kalau longgar waktunya. Kita berdoa itu kalau sempat. Karena memang banyak kesibukan, banyak pekerjaan, banyak agenda. Mulai dari bangun pagi sampai akan tidur larut malam. Terus sibuk dengan pekerjaan. Ya. Sehingga kita itu berdoa kalau sempat. Kita berdoa kalau ada waktu, bukan saya meluangkan waktu supaya saya bisa berdoa. Jadi dalam hal ini ada perbedaannya. Ketika saya meluangkan waktu untuk berdoa di tengah-tengah kesibukan saya, inilah sebenarnya semangat berjaga-jaga yang kita lakukan bukan hanya pada waktu menjelang masa Advent, bukan hanya pada waktu masa Advent, tetapi dalam masa biasa pun, ya, bahkan sepanjang masa hidup kita, kita memiliki semangat berjaga-jaga.
ketika kita selalu memiliki ingatan akan Tuhan. Ingatan tidak hanya dalam arti ingatan memori otak kita, tetapi juga melibatkan hati kita. Maka tadi saya tunjukkan bagaimana cara untuk berjaga-jaga, salah satunya adalah dengan berdoa atau berjaga-jaga sambil berdoa. Itu nasihat dari Yesus sendiri. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Karena ketika orang berdoa itu membangun suatu kesadaran diri dengan Tuhan. Yang seperti yang dilakukan oleh Nuh, yang digambarkan di Kejadian bab 6 ayat 9. Nuh itu sebagai seorang yang selalu bergaul dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, berelasi dengan Allah, karena dia memiliki ingatan akan Allah yang hidup. Dan itulah semangat berjaga-jaga yang Nuh bangun, baik sebelum ia membangun Bahtera, ketika ia membangun Bahtera, maupun juga setelah Bahtera itu dibangun dan kemudian air bah datang. Ia tahu apa artinya berjaga-jaga. Untung saya berjaga-jaga, untung saya membuat Bahtera. Kalau tidak, saya sudah seperti yang lain. Ya. Hilang, mati karena air bah itu yang datang dengan tiba-tiba. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi dalam kesibukan kita diharapkan kita juga punya kemampuan atau punya kesanggupan untuk meluangkan waktu. Ya, bukan berdoa kalau sempat, kalau ada waktu, kalau longgar, kalau pekerjaan sudah selesai, ya, tidak. Tetapi meluangkan waktu supaya waktu yang diorganisir itu menjadi bagian dari berjaga-jaga, membangun relasi dengan Tuhan. Begitu, Frater, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Romo. Dan saya rasa juga bagi saudari penanya sudah merasa cukup ya dari penjelasannya Romo. Untuk giliran selanjutnya mungkin dari para saudara yang lain, jika ada yang mau bertanya atau sharing, juga terkait pengalaman yang mungkin selaras dengan ini materi yang telah kita dengarkan dari Romo tadi. Oke, baik. Romo, ini ada satu lagi yang mau bertanya kepada saudara Bapak Yusuf. Kami persilakan Ya, langsung saja, nggak apa-apa. ya Romo Ari, saya rasa soal eskatologi atau akhir zaman itu ada dua. Yang pertama secara universal, di mana Yesus datang kedua kalinya, tapi juga ada yang pribadi ya. Kita kan harus meninggalkan dunia ini gitu. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga. Bener nggak, Mo? Mohon maaf, bisa diulangi sekali lagi? Saya kira soal akhir zaman itu ada dua. Yang Ya, pertama betul. adalah secara universal, Ya. di mana kemudian yang kedua adalah secara pribadi. Jadi kita Ya. harus berjaga-jaganya selalu gitu. Ya, ya. Ya, betul ya. Jadi berjaga-jaga itu punya dua aspek ya. Yang pertama aspek komunal dan yang kedua aspek personal. Aspek komunal itu ya menyangkut kita sebagai manusia yang hidup di bumi ya. Kita memiliki tugas yang sama, semangat yang bersama untuk berjaga-jaga. Karena bumi ini pada suatu saat akan hancur, akan selesai. Ya. Itu aspek komunal. Sedangkan aspek personal, akhir zaman itu juga bisa berarti akhir zaman saya hidup, akhir masa saya hidup. Dan itu bisa berbeda dengan hidup orang lain. Orang lain bisa berumur 100 tahun.
bisa umur seperti kemarin saya lihat di Harian Kompas, ada iklan kematian ya, seorang ibu yang meninggal di usia 112 tahun. Sehingga dalam usia itu dia bisa menikmati hidup dengan keluarga besar sampai ke canggah. Hidup bersama dengan anak, cucu, cicit, canggah. Ya, kalau dia bisa bertahan beberapa tahun lagi, mungkin dia bisa mengalami hidup bersama keturunan yang disebut udek-udek siwur. Ya. Tapi dia meninggal di usia 112 tahun. Dan inilah yang disebut dengan akhir zaman secara personal. Masing-masing pribadi punya akhir zaman yang berbeda. Yang satu meninggal bisa umur 5 tahun, yang satu meninggal bisa umur 20 tahun, yang satu meninggal bisa umur 30 tahun, yang satu meninggal bisa umur 70 tahun, yang satu meninggal bisa umur 100 tahun, dan lain sebagainya. Masing-masing punya akhir zaman yang berbeda-beda. Akhir masa hidup yang berbeda-beda. Dan itulah sebabnya tidak ada seorang pun di bumi ini yang lepas dari semangat berjaga-jaga. Ya, karena Tuhan akan datang secara personal pada waktu yang tidak terduga. Ada orang yang meninggal ketika sedang makan. Ada orang yang meninggal ketika ia sedang tidur. Ada orang yang meninggal ketika sedang nyetir kendaraan. Ada orang yang meninggal di pagi hari setelah bangun. Dan lain sebagainya. Itulah cara Tuhan memanggil setiap orang pada saat yang tidak terduga. Maka berjaga-jaga itu mesti dilakukan baik secara personal maupun secara komunal. Ya, jadi benar Bapak, akhir zaman itu seperti itu ya, punya dua aspek. Terima Terima kasih. kasih, Mo. Terima Oke, kasih. Tapi saya nggak mau lama-lama, mau kelamaan mah udah. Ya kalau kelamaan juga waktunya terbatas kan, sekarang sudah jam 9 kurang seperempat. Bukan maksudnya hidup sampai 100 tahun gitu, itu Oh ya udah capek ya. udah Karena capek, udah terlalu nggak lama bisa juga ingat apa-apa. bisa menimbulkan multi tafsir atau bahkan salah tafsir. Ya, mengira bahwa Tuhan lupa memanggil. Karena udah 100 tahun kok nggak mati-mati. Mungkin Tuhan lupa memanggil saya. Seperti Nah, pernah dikatakan oleh almarhum Romo Borgriff Okarem yang beberapa tahun yang lalu meninggal ketika saja untuk guyon. Saya pernah memberikan pertanyaan nakal kepada Romo Borgriff. Romo Borgriff kok belum meninggal? Kenapa? Ya, mungkin Tuhan lupa memanggil saya. Jadi daftarnya bisa saja kelewat. orang berpikir seperti itu ya. Seolah-olah Tuhan lupa memanggil kita. Tetapi tentu tafsiran semacam itu bisa salah ya. Karena Tuhan tidak pernah lupa akan umatnya. Karena masing-masing akan dipanggil sesuai dengan cara Tuhan menghendakinya. Ya, bisa waktu lama, bisa waktu yang lebih singkat. Kalau lebih lama itu kalau kita baca dalam perspektif surat Rasul Petrus itu karena orang diberi kesempatan supaya bertobat. Setelah bertobat baru dipanggil. Karena Tuhan menghendaki keselamatan bukan kebinasaan. Begitu. Terima kasih, Mo. Ya. baik. Terima kasih Bapak Saudara Yusuf. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya yakin pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ada dalam benak Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi karena waktu membatasi kita, maka untuk sesi tanya jawab kali ini saya akhiri. Oleh karena itu, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Frater Albert. Saya persilakan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap meditatif dan oratio yang akan dipimpin oleh Romo sendiri. Kita hening sejenak untuk mendengarkan instrumen dan merenungkan Injil dan materi yang disampaikan oleh Romo. Baik para saudara-saudari, setelah kita memasuki tahap yang kedua, meditasi dengan diiringi musik, mari sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga dari Lectio Divina, yakni oratio atau berdoa.
mari kita tanggapi pesan sabda Tuhan tadi lewat doa-doa kita. Dalam tahap sebelumnya kita sudah menemukan pesan, Tuhan mengatakan apa kepadaku? Dan sekarang kita akan menanggapinya dalam doa. Aku mau mengatakan apa kepada Tuhan? Bisa dalam bentuk doa syukur, bisa dalam bentuk doa permohonan, bisa dalam bentuk doa penyerahan diri kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang digerakkan oleh Roh untuk berdoa, mengungkapkannya dalam kata-kata doa. Jika itu doa perlu dibantu dengan doa-doa kita, bisa ditambahkan dengan kami mohon. Jika itu murni hanya doa syukur, tidak perlu ditambahkan dengan kami mohon. Mari kita lakukan tahap yang ketiga, yakni berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu bahwasanya Yesus Kristus Putramu telah datang ke dunia sebagai manusia, sebagai anak manusia, namun ia juga telah menderita, wafat, dan bangkit serta mulia di surga. Ia akan datang untuk kedua kalinya di akhir zaman, dan karena itu semasa hidupnya ia memberikan pesan kepada kami umat-Mu. Kini kami hendak menanggapi pesan itu lewat doa-doa yang kami sampaikan kepadamu ya Allah dengan pengantar putra-Mu. Karena itu dengarkanlah doa-doa kami anak-Mu ini. Terima Silakan. kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau mengingatkan saya lewat bacaan Injil untuk terus mengasihi sesama tanpa memandang segala perbedaan. Mengingatkan untuk membangun relasi kasih denganmu dalam doa dan dalam ekaristi. Karena kasih-Mu, saya percaya kelak ketika Engkau datang pada saya, Engkau akan datang sebagai Yesus yang senantiasa Maha Rahim, maka saya akan kedapatan senantiasa berjaga-jaga dan boleh ikut bersamamu ke rumah Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon berkat-Mu dalam segala aktivitas kami, teristimewa dalam menyongsong kedatangan Putra-Mu di masa Advent ini. Berilah kami kekuatan agar dalam menjalani kesibukan kami setiap hari, kami mampu untuk selalu berjaga-jaga dengan berdoa, memperhatikan orang-orang miskin, yang sakit, yang menderita, serta orang-orang yang dipandang rendah di kalangan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Silakan yang lain. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang karena kesibukan mereka tidak sempat untuk meluangkan waktu mereka untuk berdoa kepadamu. Kiranya Engkau selalu meneguhkan iman mereka, memberikan mereka pengharapan, sukacita, agar dalam kesibukan mereka tetap diteguhkan oleh cinta kasih-Mu. Juga kami berdoa bagi para korban kebanjiran di Sibolga. Semoga Engkau senantiasa mengampuni segala dosa-dosa mereka dan memberikan keteguhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan, betapa sering kami tidak peduli. Bukan hanya tidak peduli terhadap sesama, bahkan terhadap anggota keluarga, tetapi juga tidak peduli bahkan terhadap diri sendiri, terhadap hidup kami, terhadap masa depan kami, terhadap keselamatan kami. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu kecurahkan atas kami, membantu kami, agar kami memiliki roh kepedulian terhadap sesama,
keselamatan sesama, keselamatan anggota keluarga kami, keselamatan anggota komunitas kami, namun juga keselamatan akan diri kami, menjadi orang-orang yang peduli dengan jiwa kami, keselamatan jiwa kami yang kami pelihara setiap hari, baik lewat hidup doa pribadi, lewat hidup doa harian, di tengah-tengah kesibukan kami, maupun juga lewat ekaristi yang kami rayakan. Kami mohon berkat-Mu agar lewat hal-hal yang konkret ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang peduli, agar kelak Engkau mendapati kami senantiasa sedang berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu yang membawa kami ada bersama Engkau di dalam rumah Bapa di surga kelak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian Tuhan, beberapa doa, syukur, dan permohonan dari kami anak-anak-Mu yang tentu tidak mewakili semua doa dari umat-Mu yang bergabung dalam Lexio Divina malam ini. Karena itu kami percaya bahwa telinga-Mu tidak kurang tajam mendengarkan doa-doa kami menanggapi pesan Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44 lewat luapan hati kami, para partisipan Lexio Divina malam ini. Sehingga sekalipun kami belum mampu atau sempat mengungkapkan dalam kata-kata doa, namun Engkau mendengarkan seruan hati kami atas tanggapan pesan sabdamu malam ini. Karena itu doa-doa kami ini kami percayakan kepadamu ya Allah, dan hendak kami satukan dalam doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu bahwa di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah agenda harian kami, di tengah-tengah pekerjaan rutinitas kami Engkau gerakkan untuk meluangkan waktu untuk mengikuti Lexio Divina malam ini. Kami bersyukur bahwasanya lewat kesempatan ini kami telah mempersiapkan diri, ikut mempersiapkan diri, memasuki masa Advent dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Putramu Yesus yang menyebut diri anak manusia atau putra manusia yang akan datang untuk kedua kalinya pada akhir zaman dengan waktu yang tidak terduga. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang bijak, yang senantiasa berani, mau dan mampu untuk mengambil sikap senantiasa berjaga-jaga, bahkan sambil berdoa, supaya kami terdapat sebagai umat-Mu yang setia, seperti Nuh dan keluarganya yang memperoleh keselamatan karena mau mengikuti instruksi yang Engkau berikan kepada Nuh dan menyelamatkan seluruh keluarga, bahkan banyak jenis hewan yang masing-masing sepasang
Karena itu, biarlah kami juga mampu untuk mengikuti, menaati instruksi yang diberikan oleh Yesus Putramu, agar kami memiliki semangat berjaga-jaga, karena Putramu akan datang pada saat yang tidak dapat kami duga. Kami persembahkan waktu sisa hidup kami persembahkan diri kami kepada penyelenggaraan-Mu, ya Allah, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita siapkan diri menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, segenap anggota keluarga, segenap anggota komunitas, serta ziarah hidup kami untuk selanjutnya senantiasa dijalani dalam penyelenggaraan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.